Kalau aku bilang ada satu pola mengerikan yang muncul di detik-detik terakhir orang-orang paling pintar di dunia. Pola yang tidak terdengar seperti sains, tapi terdengar seperti peringatan. Bukan satu orang, bukan satu era, tapi berulang. Seolah mereka semua menatap sesuatu yang sama, tepat sebelum lampu kesadaran padam. Dan pertanyaannya sederhana, kalau pengetahuan bisa membawa kita sampai ke tepi alam semesta, kenapa begitu banyak jenius justru menutup hidup dengan kata, "Aku belum tahu"? Cerita ini dimulai dari hal kecil, proyek arsip. Seorang peneliti mengumpulkan surat pamungkas, catatan terakhir, dan kutipan ranjang kematian, bukan untuk sensasi, tapi untuk memahami apa yang tersisa saat semua pencapaian dicopot. Awalnya hasilnya acak, ada yang lucu, ada yang pahit, ada yang kosong, tapi ketika data ditumpuk, tema yang sama muncul seperti watermark di kertas tua, kerendahan hati, keterkejutan, dan sebuah batas. Lalu satu malam, ia menghubungkan kutipan-kutipan itu di papan, dengan benang, dengan foto, dengan tanggal, dan tiba-tiba bentuknya terlihat, bukan garis lurus, tapi lingkaran. Lingkaran yang berujung pada pertanyaan paling menakutkan. Apakah kecerdasan pada puncaknya selalu bertemu tembok yang sama? Kita mulai dari fondasi yang bisa dilacak. Di filsafat kuno, kata terakhir bukan sekadar drama, itu dokumen moral. Sokrates lewat dialog Phaedo karya Plato menutup hidup dengan kalimat yang membingungkan banyak orang. Krito, kita berutang seekor ayam kepada Asklepios. Seolah kematian itu semacam kesembuhan. Archimedes punya kisah populer, jangan ganggu lingkaranku. Banyak sumber Romawi menceritakan ia terbunuh saat tenggelam dalam gambar-gambar geometri. Kisah yang sering dianggap setengah legenda. Tapi idenya kuat. Pikiran besar kadang pergi sambil memeluk misteri yang sedang ia kejar. Lompat ke era modern. Einstein wafat 1955. Perawatnya dilaporkan mendengar kata-kata terakhir dalam bahasa Jerman. Tapi tidak memahami dan catatan itu hilang dari dunia publik. Fakta ini sering muncul dalam biografi dan liputan sejarah. Kata-katanya ada, tapi tidak sampai ke kita. Newton? Ada kutipan yang sering dinisbatkan padanya, tentang dirinya hanya seperti anak kecil yang bermain di pantai, sementara samudra kebenaran terbentang luas. Versi-versi kisah ini muncul dalam tradisi biografi awal dan catatan lingkaran dekatnya. Intinya konsisten, penemunya hukum gravitasi justru menunduk di depan ketidaktahuan. Stephen Hawking tidak meninggalkan kalimat ranjang kematian yang terdokumentasi secara publik seperti di film. Tapi gagasan terakhirnya yang paling rapi ada pada Brief Answers to the Big Questions, rilis 2018. Di sana ia menekankan rasa ingin tahu, kerendahan hati kosmik, dan kewajiban moral menggunakan pengetahuan dengan bijak. Dan ada Richard Feynman, fisikawan yang terkenal jujur dan tajam. Kata terakhir yang sering dikutip, "I'd hate to die twice. It's so boring." Entah seakurat apa kalimat itu tetap menunjukkan sesuatu, bahkan humor pun dipakai untuk menatap jurang. Sekarang kejanggalannya. Kalau ini cuma kumpulan kutipan acak, harusnya pola emosinya liar. Tapi justru yang muncul seragam. Seperti ada aksen yang sama di akhir hidup para jenius. Bukan kemenangan, melainkan batas. Mereka tidak menutup hidup dengan "akhirnya aku mengerti semuanya." Mereka menutup hidup dengan versi berbeda dari kalimat yang sama. Kita baru mulai. Yang lebih aneh, banyak dari mereka yang hidup dalam tradisi rasional, tiba-tiba terdengar puitis. Bukan karena ingin dikenang, tapi karena bahasa biasa tidak cukup untuk menjelaskan apa yang mereka rasakan. Seolah ada dua jenis pengetahuan yang bisa ditulis dan yang hanya bisa disadari ketika waktu sudah hampir habis. Teori paling aman adalah teori manusiawi, psikologi di ambang kematian. Saat tubuh melemah, otak masuk mode ringkas, memori berputar, ego melunak.
Banyak orang mengalami life review, kilasan, penyesalan, rekonsiliasi. Dalam kerangka ini, jenius pun sama. Mereka punya rasa takut, mereka punya harapan. Dan ketika semua gelar tidak lagi berguna, yang tersisa hanyalah pertanyaan paling dasar. Apa artinya hidupku? Ada juga bias budaya. Media dan biografi suka memilih kalimat paling puitis, paling bisa dijadikan judul. Kalimat yang biasa-biasa saja hilang, yang dramatis bertahan. Jadi mungkin tidak ada misteri, mungkin ini cuma seleksi cerita. Kita yang menyambungkan titik-titik agar terasa bermakna. Masuk akal, rapi, menenangkan. Tapi teori itu retak ketika kita mengubah pertanyaan. Bukan, apa kata terakhir yang diingat orang? Pertanyaannya menjadi, apa ide terakhir yang sengaja mereka tinggalkan saat pikiran masih jernih? Catatan penutup, surat terakhir, paragraf terakhir yang disusun dengan sadar. Dan di sini pola itu tetap muncul. Kerendahan hati bukan lagi efek panik. Kerendahan hati jadi kesimpulan. Bahkan dalam matematika dan logika, kita punya palu yang menghantam kesombongan manusia. Teorema ketidaklengkapan Gödel. Ada kebenaran yang benar, tapi tidak bisa dibuktikan dari dalam sistem. Di fisika ada cakrawala yang tidak bisa dilewati informasi. Event horizon pada lubang hitam. Ada batas pengamatan, cosmic horizon, tempat cahaya belum sempat sampai ke kita sejak awal alam semesta. Seolah sains sendiri berbisik. Ada pintu yang tidak bisa dibuka dengan kunci yang kamu pakai sekarang. Sekarang kita masuk wilayah yang tidak nyaman. Bukan konspirasi konyol, tapi sebuah kemungkinan etis. Bagaimana kalau para jenius ini menyentuh pengetahuan yang terlalu berbahaya untuk disederhanakan? Bayangkan sebuah temuan yang benar, tapi jika dipahami setengah-setengah, bisa jadi senjata sosial, bisa melahirkan kultus, bisa membuat manusia menyerah pada nihilisme. Mungkin mereka tidak menemukan rahasia organisasi. Mungkin mereka menemukan batas kognitif, bahwa otak manusia punya pagar. Dan pagar itu bukan hukuman, tapi pengaman. Ada konsep dalam sains, teori yang tidak bisa diuji bukan berarti salah, tapi berarti kita belum punya alat untuk menyentuhnya. Jadi bagaimana jika di ujung riset, mereka melihat struktur realitas yang konsisten, tapi tidak bisa dibuktikan ke publik tanpa alat yang belum ada. Di titik itu, pesan terakhir yang paling bertanggung jawab bukanlah bocoran formula, tapi sikap, rendah hati, hati-hati. Jangan jadikan kepastian sebagai agama baru. Dan itu menjelaskan kenapa pesan pamungkas mereka terasa mirip. Bukan karena mereka sepakat, tapi karena mereka semua tiba di tepi yang sama. Kalau ini benar, maka kita hidup di dunia yang punya dua lapisan. Lapisan yang bisa kita ukur, dan lapisan yang hanya bisa kita dekati. Dampaknya pertama, kita harus berhenti memuja kepintaran sebagai jalan otomatis menuju kebenaran. Karena kepintaran tanpa kebijaksanaan bisa menjadi mesin yang mempercepat kehancuran. Dampak kedua, pendidikan berubah. Bukan hanya mengisi kepala, tapi melatih manusia hidup berdampingan dengan ketidakpastian. Karena dunia nyata tidak selalu memberi jawaban, kadang hanya memberi arah. Dampak ketiga, yang paling mencekam, mungkin ada pertanyaan yang tidak boleh dijawab dengan cepat, seperti anak kecil yang memegang listrik. Bukan karena listrik jahat, tapi karena tangan kecil itu belum siap. Dan ironinya, justru pengakuan kita belum tahu adalah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan kita dari kesombongan kolektif. Ada momen di hidup manusia ketika pertanyaan berubah dari berapa menjadi mengapa. Dari bagaimana menjadi untuk apa. Para jenius menghabiskan hidup mengiris kabut. Tapi di ujungnya mereka seperti mengatakan, kabut itu tidak habis. Yang berubah adalah kita. Kita jadi cukup dewasa untuk tidak panik melihat kabut. Mungkin itulah definisi kebijaksanaan paling sederhana. Bukan punya semua jawaban, tapi tetap berani hidup meski tidak punya. Dan kalau pesan terakhir mereka punya inti, mungkin ini. Jangan jadikan pengetahuan sebagai mahkota. Jadikan ia sebagai lilin, kecil, tapi cukup untuk membuatmu tidak tersesat.
Karena pada akhirnya, semua manusia, pintar atau tidak, berjalan menuju pintu yang sama. Dan yang membedakan kita bukan seberapa banyak yang kita kuasai, tapi seberapa dalam kita memahami bahwa kita ini sementara. Sekarang aku lempar pertanyaan yang tidak nyaman ke kamu. Menurutmu, pola kerendahan hati para jenius ini cuma hasil psikologi dan seleksi kutipan? Atau bukti bahwa ada batas pengetahuan yang diam-diam disadari orang-orang paling pintar? Tulis di komentar. Kalau kamu hanya punya satu kalimat terakhir untuk dunia, bukan untuk dikenang, tapi untuk memperingatkan generasi setelahmu, kalimat apa yang kamu pilih? Dan satu aturan, jangan jawab aman. Jawab yang paling jujur. Aku akan pin komentar paling mengganggu, yang bikin orang lain berpikir semalaman. Karena mungkin pesan terakhir orang-orang terpintar bukan tentang kematian, tapi tentang cara kita hidup sebelum semuanya terlambat.